Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Herman selaku moderator yang akan mengatur jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Kanimaya. Perkenalkan nama saya Arlewini Fidelia. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Nabila. Perkenalkan, nama saya Ivan. Baik, terima kasih. Materi pertama akan dibacakan kepada oleh rekan saya Nadia Kanimaya. Kepada saudari Nadia, saya persilahkan. Ganda. Dalam arti luas, organisasi internasional dapat berarti suatu organisasi yang luas lingkupnya atau cakupannya melintasi batas-batas negara. Organisasi internasional meliputi organisasi internasional yang publik atau intergovernmental organization. Sedangkan dalam arti sempit, organisasi internasional berarti hanya menunjuk organisasi internasional yang bersifat publik. Sedangkan peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang sesuai kedudukannya. Maka dapat disimpulkan bahwa makna dari peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional adalah kedudukan Indonesia dalam menjaga agar dunia tetap damai dan tenang melalui organisasi internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, juga untuk tujuan politik luar negeri. Ada banyak hal untuk menjaga perdamaian dunia, salah satunya ialah melalui organisasi internasional seperti PBB dan masih banyak lagi. Lalu, yang akan kita bahas pada presentasi singkat dari beberapa organisasi internasional tersebut. Apa yang dilakukan Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional? Lalu yang terakhir, apakah kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia dapat berperan dalam menciptakan perdamaian dunia di masa yang sekarang? Pada poin pertama yaitu latar belakang organisasi-organisasi internasional, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih akrab disebut PBB adalah suatu organisasi internasional yang diikuti oleh 193 negara. Latar belakang pembentukan PBB adalah demi mencegah terjadinya konflik antar negara. Sianturi, Arif, dan Leviza dalam Sumatra Journal of International Law menyebutkan bahwa keberadaan PBB ini bisa membantu menyelesaikan konflik antar anggotanya, seperti kasus state immunity pada Jerman dan Italia. Selain itu, lembaga tersebut atau PBB memiliki badan-badan khusus, antara lain, yang pertama, FAO atau Food and Agriculture Organization, yaitu organisasi bahan makanan dan pertanian. Yang kedua, UNESCO atau United Nations Educational atau Scientific and Cultural Organization, yaitu organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Yang ketiga, WHO atau World Health Organization, yaitu organisasi kesehatan dunia. Yang keempat adalah IBRD, yaitu International Bank of Reconstruction and Development, yaitu Bank Pembangunan dan Perkembangan Internasional. Baik, terima kasih kepada saudari Nadia Kanimaya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nur Aziza Nabila. Kepada saudari Nur Aziza Nabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. ASEAN didirikan karena adanya keinginan kuat daripada para pendiri untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, sejahtera. Hal tersebut dipicu oleh situasi pada era 60-an yang rawan konflik, yakni pengaruh ideologi negara-negara besar juga konflik antar negara. Dilansir situs resminya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations dibentuk pada 8 Agustus 1967. Next.
adanya konflik yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara saat itu menjadi alasan dibentuknya ASEAN. Selain itu, ada beberapa latar belakang pembentukan ASEAN, yaitu 1. Persamaan geografis, 2. Persamaan budaya, 3. Persamaan kepentingan, 4. Persamaan nasib. Next. Baik, terima kasih kepada Saudara Dr. Aziza Nabila. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya dari Ivan. Saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Negara-negara non-blok adalah negara-negara yang tidak memihak kepada salah satu blok, baik blok timur maupun barat. Gerakan non-blok munculnya di latar belakangi pertentangan di antara dua negara superpower, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Waktu itu, pertentangan kedua negara melahirkan persekutuan militer yang mendorong timbulnya perlombaan senjata militer serta peningkatan kekuatan militer yang menimbulkan perang dingin. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya Arlin Winifridelia. Kepada saudari Arlin, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Poin kedua yaitu cara Indonesia menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui MPP PBB dimulai pada tahun 1957. Pada saat itu, Indonesia mengirimkan 559 personel infanteri sebagai bagian dari Nation Emergency Force atau UNEF di Sinai. Pengiriman tersebut diikuti dengan kontribusi 1074 personel infanteri pada tahun 1960 dan 3.457 personel infanteri pada tahun 1962. Sebagai bagian dari Unit Nation Operation in the Congo atau ONUC di Republik Kongo. Yang kedua, ASEAN Association of Southeast Asian Nations. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian di kawasan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik. Pada kasus lainnya, yaitu saat pemerintah Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNFL berkonflik. Kedua pihak tersebut akhirnya menyetujui perjanjian damai yang dikala itu dipertemukan di Indonesia. Next. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya kepada saudara Ivan. Saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Organisasi-organisasi negara non-blok. Dalam suasana perang dingin ini, kedua blok berusaha menamankan pengaruhnya ke berbagai penjuru dunia, khususnya ke negara-negara yang baru saja merdeka termasuk di dalamnya Republik Indonesia. Agar memilih prinsip dan pegangan yang kuat, maka pada 2 September 1945, Wakil Presiden RI kala itu Muhammad Hatta mengeluarkan pernyataan tentang politik luar negeri RI, yakni politik luar negeri bebas aktif. Next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya kepada saudari Nadia Kanimaya. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya Saudara Fauzia. Jadi kita sudah sampai pada poin terakhir, yaitu peran pemuda-pemudi Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Saat ini, pemuda dipandang sebagai salah satu ujung tombak pembangunan dan pembawa perdamaian dunia di masa depan. Pemuda memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menciptakan perdamaian di dunia. Pemuda yang selalu punya pikiran kreatif dan inovasi terbaru dianggap memiliki peluang besar untuk ikut berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Akan tetapi, belum banyak pemuda yang menyadari posisi strategisnya tersebut. Karena itulah forum-forum internasional untuk membangkitkan kesadaran para pemuda agar ikut berkiprah dalam menciptakan perdamaian dunia kini mulai digalakkan. Salah satu kegiatan tersebut seperti International Young Leader Assembly. Next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya kepada Saudari Arlin. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya dalam International Young Leader Assembly kelima yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 27 hingga 4 Oktober 2014 yang lalu ini, yang bertemakan moral dan inovatif leadership, service and entrepreneurship. Para pemuda perwakilan dari seluruh dunia berkumpul dalam acara yang diinisiasi oleh Global Peace Foundation dan Global Young Leaders Academy. Di sana mereka diberikan pemaparan mengenai peluang pemuda sebagai agen perdamaian dunia. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Saudari Nur Azizah Nabila. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Bahkan mereka juga turut merumuskan pernyataan dan apa saja yang harus dilakukan oleh pemuda untuk berkontribusi menciptakan perdamaian dunia. Pernyataan tersebut terangkum dalam Bangkok Statement yang sudah diresmikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 28 Oktober 2014 yang lalu. Dalam forum ini sebanyak 11 pemuda dari Indonesia pun turut berpartisipasi bersama sebanyak representatif Indonesia. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi tersebut. Dari materi tersebut, kami menyimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, rata-rata latar belakang dibuatnya beberapa organisasi-organisasi internasional tersebut ialah untuk mencegah terjadinya konflik antar negara, serta menciptakan dan menjaga kawasannya agar tetap damai, aman, stabil, dan sejahtera. Yang kedua, cara Indonesia menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional ialah dengan mengirimkan 559 personel infanteri sebagai bagian dari UNIF di Sinai. Sebagai pihak tengah dalam suatu konflik, mengeluarkan pernyataan tentang politik luar negeri RI, yakni politik luar negeri bebas aktif, dan masih banyak lagi. Next. Yang ketiga, saat ini pemuda dipandang sebagai salah satu ujung tombak pembangunan dan pembawa perdamaian dunia di masa depan. Pemuda memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menciptakan perdamaian di dunia. Pemuda yang selalu punya pikiran kreatif dan inovasi terbaru dianggap memiliki peluang besar untuk ikut berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Akan tetapi, belum banyak pemuda yang menyadari posisi strategisnya tersebut. Karena itulah, forum-forum internasional untuk membangkitkan kesadaran para pemuda agar ikut berkiprah dalam menciptakan perdamaian dunia kini mulai digalakkan. Salah satu kegiatan tersebut seperti International Young Leader Assembly. Berikut dokumentasi pembuatan makalah dan PowerPoint.
Baik, tak terasa presentasi kali ini telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Guru kita, Aslinda Hasanuddin SPD MM MPD yang telah memberikan tugas ini kepada kita. Semoga materi yang kami paparkan sudah jelas dan mudah dipahami. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah bekerja keras untuk kesuksesan presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari materi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.